Halo sahabat Maju Bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang Sampo Maju Bahagia. Hari ini kita akan coba untuk melakukan panen ekoenzim, di mana ekoenzim ini telah kami fermentasi selama lebih dari 3 bulan dari galon bekas le mineral. Kita panen proses ini dengan cara mudah dan cepat ya. Jadi kita coba mengikuti proses panen ekoenzimnya ya. Nah, yuk kita lihat prosesnya. Langkah pertama adalah kita siapkan perlengkapan ya. Jadi perlengkapan yang kita butuhkan adalah si galon yang berisikan cairan ekoenzim yang telah siap panen. Kemudian kita gunakan kain untuk menyaring ekoenzim. Kemudian kita juga ada ember bersih sama corong ya, corong. Kemudian kita siapkan wadah bekas air mineral ya, jadi yang telah bersih ya. Nah, kita akan coba panen itu, dan alat yang kita gunakan adalah yang sangat sederhana aja ya. Jadi itu saja, tidak banyak yang ribet ya. Mungkin itu. Langkah kedua, mungkin kita akan buka tutup galonnya. Buka tutup galon mineralnya, kemudian kita pasang kainnya ya. Kain sebagai penyaring kita pasangkan. Supaya tidak bocor ya. Jadi ini kan mulutnya besar. Hati on sampai ini. Kita coba tekan saja dulu. Ya, ini langkah kedua. Kalau sudah dirasakan cukup, kita coba tuang ke dalam ember ya. Nah, ini kawan-kawan sudah melihat ya. Ini kita saring menggunakan kain. Kemudian kita kemarin buat sebanyak 10 liter air. Kemudian sampah organiknya itu 3 kilo. Kemudian gula merahnya kita pakai 1 kilo. Nah, bahan-bahan organiknya kita di sini kemarin menggunakan ada kulit semangka, kemudian ada lidah buaya, ada sisa sayuran, kemudian jeruk, kemudian ada sedikit kulit rambutan, kemudian ada melon ya,
melon dan kulit pisang ya. Ada beberapa lagi yang berbuah. Nah ini ya hampir selesai. Kita akan panennya hampir selesai ya kawan-kawan. Oke, kayaknya udah selesai ya. Tinggal kita saring lagi. Kainnya kita buka. Udah kita ikat. Kenapa kita menggunakan kain? Biar mudah saja ya, lebih simpel. Nah, ini sisanya. Nah, ini ya kawan-kawan. Jadi ini langkah kedua tadi kita saring menggunakan kain tadi ini. Nah, di dalamnya masih ada sisa-sisa ampas ya, ampas dari ekoenzim. Kemudian ini cairan yang kita dapat, cairan ekoenzimnya. Kemudian di galon ini tersisa sisa bahan organiknya ya. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemindahan ke wadah botol-botol ya, biar untuk memudahkan kita untuk menggunakannya. Oke, baik, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu proses untuk memindahkan ke dalam wadah botol-botol air mineral ini si cairan ekoenzimnya. Namun sebelum kita memulai, kita akan pindahkan dulu ya. Ini wadah ekoenzimnya ya. Kita akan menggunakan corong, kemudian kita isikan ke dalam, masukkan ke dalam ini, kemudian kita ada wadah dikit untuk mengambil cairan si ekoenzim, kemudian kita tampung ke dalam wadah ya. Ini wadah pertama sudah terisi.
Ini ya teman-teman sekalian, sudah ada 4 ya, 4, dan kita akan lakukan sampai proses ini selesai. Kita skip dulu ya, teman-teman. Videonya kami akan melakukan uh, pemindahan ke wadah ini sampai dengan proses selesai ya. Ini masih ada. Jadi ini wadahnya sekitar 620 mili ya. Berarti kalau ada 10 liter mungkin sekitar 15 atau 20 wadah ini. Oke, teman-teman, itu tadi cara panen ekoenzim dengan mudah dan cepat dari galon bekas Le Mineral. Nah, sisa ampas si ekoenzim ini jangan kita buang, tapi bisa kita manfaatkan untuk tambahan komposter, ya, masukkan ke komposter atau di pot sebagai penyumbur tanah juga bisa. Kemudian bisa juga kita keringkan ya untuk aromaterapi. Nah, kemudian ini hasilnya teman-teman yang kita panen tadi. Jadi botol ini berisikan cairan ekoenzim berwarna coklat ya, coklat muda. Kemudian warna ekoenzim ini akan dipengaruhi oleh bahan organik yang kita pakai ya. Nah, bisa saja berwarna coklat gelap, kemudian lebih muda dari ini. Yang jelas ini merupakan hasil fermentasi yang di kami ini lebih dari 3 bulan ya. Tapi bisa saja sampai 3 bulan, 90 hari, kurang dari 90 hari, insya Allah tidak akan bisa jadi ekoenzim. Oke, teman-teman, ini hasilnya. Dan bagaimana? Mudah bukan? Nah, itu tadi kita manfaatkan. Oke, jadi itu tadi galon bekas mineral kita manfaatkan sebagai wadah ekoenzim. Kemudian sisa limbah organik ya, limbah organik yang kita pakai sehari-hari, kulit buah dan kulit sayur kita manfaatkan sehingga mengurangi sampah organik ya di TPA. Kemudian yang penting kita ikut melestarikan bumi, kemudian bermanfaat, sampah itu menjadi berkah organik ya. Organik kita bisa pakai menjadi kebutuhan kita sehari-hari, bisa jadi desinfektan, kemudian penghilang bau, kemudian aromaterapi, kemudian terapi, kemudian untuk ngepel, untuk sabun. Nah, ini bisa kita pakai untuk pupuk ya, pupuk juga bisa dipakai. Kemudian yang penting semangat, mari kita terus memanfaatkan sampah organik ya, limbah dapur kita menjadi lebih hal yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikut, kemudian semakin banyak yang berpartisipasi membuat ekoenzim, semakin mengurangi sampah organik di TPA. Kemudian yang penting kita lestarikan bumi, kemudian program ini terus berkelanjutan. Demikian yang kita bagikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam lestari, salam 3R. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.